dia tadi kita sudah lihat cuplikan tentang merawat rambut ya. Ada bahan-bahan alami pastinya. Dan mungkin kalau misalnya bahan kimia yang ada di salon-salon, sekarang masyarakat juga lebih prefer yang alami aja gitu. Betul sekali. Back to nature gitu ya. Benar sekali. Dan sekarang kita sudah bersama narasumber kita. Dokter Lona, spesialis farmakologi klinis. Halo, selamat siang. Halo dokter. Hari ini dokter Lona akan membagi resep alami ke kita semua untuk mencegah rambut rontok dan botak. Nah, tapi aku pengen nanya nih satu dok. Katanya nih dok, sering pakai topi itu bisa bikin rontok dan juga kebotakan. Waduh. Fakta atau mitos? Kalau itu mitos. Mitos ya dok ya. Justru pakai topi bisa menjadi salah satu langkah untuk melindungi kulit kepala dan rambut kita terhadap paparan lingkungan dan panas terik yang justru akan merusak rambut. Oh gitu. Namun, udah ada namunnya nih. Namun kalau pakai topinya salah dalam artian kesempitan dan terus menerus nih pakai topi yang kesempitan dengan jangka waktu panjang, yang ada bisa mengiritasi kulit kepala, menyebabkan peradangan pada kulit kepala. Kulit kepala jadi rusak dan alhasil kalau kulit kepala kita rusak, rambut yang tumbuh juga akan rapuh, rusak dan rambut akan jadi mudah rontok. Jadi mitos kalau pakai topi bikin rambut rontok, tapi kalau pakai topi yang salah dan jangka panjang itu yang jadi masalah. Oke, tapi nih dok, ini satu lagi yang aku penasaran dan aku yakin pasti masyarakat juga penasaran nih dok. Ini katanya stres ini bisa menyebabkan kerontokan rambut. Nah, itu fakta atau mitos nih dok? Stres dapat menyebabkan kerontokan rambut. Itu juga mitos. Serius Gini, dong? mitosnya tapi abu-abu ya, Dokter Zila. Stres berkepanjangan, stres dalam artian gini, kalau rambut kita terpapar bahan kimia secara terus-menerus dan itu dapat menimbulkan stres pada kulit kepala dan rambut. Itu juga akan menimbulkan masalah kesehatan pada rambut. Satu. Tapi kalau stres yang jangka pendek, dalam artian maksudnya stres lain nih, stres psikis, stres karena terlambat ke sekolah, stres karena terlambat kantor. Dan itu kan bukan stres jangka panjang dan bisa diatasi dengan cepat. Itu sih nggak akan menimbulkan kerontokan rambut. Iya. Nah ngomong untuk mencegah kebotakan nih dok dan juga rontok, di depan kita ini sudah ada bahan-bahan alami yang siap pastinya dokter Lona untuk bagikan ke pemirsa di rumah. Yuk dok, ini ada bayam, ada jeruk nipis, ini apa ini? Ada minyak urang-aring. Minyak urang-aring. Ini Ada kemiri yang udah disangrai. kemiri yang udah disangrai. Dan Nah ini apa ada dulu nih dok? Tahap Apa yang bisa awalnya. kita lakukan dulu nih dok? Kita mau pakai kemiri dulu aja kali Kemiri ya. dulu, boleh, silakan. Kemiri yang memang secara tradisional Ya. sudah dipercaya oleh masyarakat dan sudah banyak digunakan untuk menyehatkan rambut dan menguatkan akar rambut, serta dapat membantu menumbuhkan rambut yang jauh lebih sehat. Karena kalau folikel rambut kita sehat, kulit kepala kita sehat, rambut yang tumbuh juga akan baik. Jadi langkah pertama adalah sebenarnya kita menyiapkan kurang lebih 1/4 kilo kemiri. Nah, yang ini 1/4 ini kilo kurang lebih kira-kira ya, 1/4 Dok, kilo ya? yang sudah dihaluskan. Ini kita buat minyak untuk rambut ya dok ya? Untuk rambut. Tidak boleh minyak kemiri dimakan karena minyak kemiri itu mengandung bahan yang sangat berbahaya untuk Sip, kesehatan. gimana nih dok caranya dok? Ini kan udah disangrai nih. Udah disangrai, udah dihancurin. Udah dihancurkan Belum juga. disangrai nih. Jadi daging kemiri kita hancurin, daging kemiri kita siapkan kurang lebih 1/4 kilo yang kita hancurkan. Ya. Kita masukkan ke dalam wadah yang kita bersih masukin nih, ya, Dok, ya. wadah Ini kita yang masukin bersih, ya. betul. Semuanya nih dok? Boleh, kalau ini ini udah 1/4 Ini kilo kayaknya jadi masukin 1/4 sih, Dok, semuanya. ya? Iya. Nah, Oke. dicampur dengan air kurang lebih sebanyak 2 gelas. 2 gelas. Air panas ya dok Boleh ya? pakai ini ya. Ya, silakan. Langsung dicampurkan. Ini dicampurkan 2 ya dok Kurang ya? lebih sebanyak 2 gelas. 2 gelas. 2 gelas. Ya, setelah itu Ini lagi ya dok ya? Sekali lagi Oke, ya. kemirinya. Nah ini pemirsa boleh nih sambil ngeliat, sambil dicatat biar untuk Dan resep alami di rumah. Diaduk ya. sampai halus. Ini nih, berarti sebentar. kemirinya diapain nih dok? Tadi di blender atau di Lebih ulek, baik dok? sih ditumbuk ya. Ditumbuk ya. secara manual Oke. sampai halus, Oke, terus oh ini diaduk. diaduk sampai merata. Oh diaduk sampai merata. Setelah ini dok, habis ini dok? Diaduk sampai merata, sampai udah. melarut semua. Nah, ini dipanaskan. Dipanaskan ini lagi. justru Ini harus dipanaskan. Ini dicampur dengan yang ini nggak apa-apa dok? Ya. Ini berarti dibuang aja ya dok Dibuang ya? aja ya. Boleh. Jadi pemirsa yang tadi sudah dihangatkan ini, yang sudah diaduk kembali, kita akan masuk ke panci yang akan kita panaskan Kita kembali. gosok. Semuanya nih dok ya? Iya, silakan. Sure. Oke, Oke. dipanaskan Lalu dipanaskan lagi ya dok dengan ya? api sampai mendidih. sampai mendidih. Sampai mendidih dan keluar minyaknya. Oh sampai keluar minyaknya. Betul sekali, Oke, sampai oke. mendidih dan keluar minyaknya. Dan Oke. ini belum Ini mendidih nyala ya. nggak sih? Kayaknya enggak deh.
Nah, ini sambil kita menunggu kemirinya sampai keluar minyaknya nih dok. Ini ada mitos juga nih dok, aku sering banget nih dengar teman-teman aku sering cukur rambut atau misalnya gunting rambut ini bisa bener membuat rambut kita makin tebal. Fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu dokter biar pada penasaran nih di rumah. Tetap di Hidup Sehat. Dokter, bisa kebayang gak sih tuh rambutnya panjang? Iya, aku kebayangnya aja udah pusing banget, kayaknya berat banget gitu mau kemana-mana pasti susah. Pertanyaannya satu, keramasnya gimana? Kayaknya nggak bisa sendiri deh. Nah, itu kan tadi kan kita kan ngelihat rambut panjang di dunia orang-orang. Nah, sekarang kita lagi membahas inilah dia nih, Iya. cara membuat rambut kita biar sehat dengan bahan-bahan alami. Nah ini udah ada minyak kemiri nih dok ya. Yang Ini lagi dalam proses dididihkan lagi kita supaya keluar minyaknya. Nah tapi ini ada bayam juga nih dok. Ada bayam juga nih dok. Kira-kira bayamnya diapain? Ditumbuhkah, dinikah, apa gimana dok? Atau diminum gimana dok? Jadi sebenarnya banyak tuh tanaman obat atau yang bisa kita temukan di alam, yang bisa kita konsumsi atau kita pakai diusap di kulit kepala untuk menjaga kesehatan rambut, menguatkan akar rambut, Iya. menyehatkan batang rambut. Salah satu atau salah beberapanya ini adalah kemiri, Kemiri. ada minyak urang-aring. Oh, ini minyak urang-aring ya, minyak ini urang-aring. Dioleskan ke rambut ya dok ya. Ya, kemiri dan Oke. minyak orang-aring pemakaiannya adalah dengan dioleskan di Nggak rambut. boleh diminum ya dok ya. Terutama kemiri yang tidak boleh dikonsumsi. Oke, harus dicatat tuh pemirsa. Takutnya nanti dikonsumsi buat buat rambutnya sehat, tapi Nggak ternyata boleh. malah berbahaya. Berbahaya ya, dok, ya? karena minyak kemiri kalau dikonsumsi itu akan menghasilkan toksik atau zat yang dapat membahayakan efek sampingnya tuh bisa apa tuh dok? gangguan fungsi liver bahkan Wah, gangguan fungsi serem organ. Jadi ya. minyak kemiri baik untuk kesehatan rambut tapi diolesin di Diolesin. kepala, dijadiin masker. Iya, iya, iya. Bukan dikonsumsi. Demikian juga dengan minyak urang-aring, pemakaiannya secara tradisional untuk kesehatan rambut adalah dengan secara topikal atau diolesin di rambut sebagai masker. Dok, aku mau nanya nih dok, kalau misalnya ini kan aku kan sering keramas nih dok ya. Ini fakta atau mitos sih dok kalau misalnya sering keramas ini penyebab atau misalnya bisa menyebabkan kerontokan? Fakta atau mitos dok? Sering keramas dapat memicu atau menyebabkan kerontokan itu fakta. Waduh, Gitu. Seringnya tuh pemirsa, seberapa Seringnya sering nih, seberapa Dok? sih? Nah, itu yang sering ditanyakan. Keramas itu kan merupakan salah satu bagian dari perawatan rambut setiap harian ya, Iya. gitu. Dan yang dianjurkan keramas itu adalah tidak lebih dari 3 kali seminggu. 3 kali Waduh, seminggu berarti berarti nggak nggak boleh boleh. setiap hari Iya. dong. Nggak boleh, karena kalau setiap hari yang ada akan merusak yang namanya batang rambut. Jadi batang rambut kita akan berpori-pori sehingga rambut kita akan menjadi rapuh, kusut, dan mudah lepas. Karena kan rapuh. Itu yang kenapa keramas setiap hari dapat memicu kerontokan. Oke dok, berarti walaupun rambutnya berminyak ditahan-tahan ya dok ya, jangan keramas setiap hari tetap. Tapi kalau bisa pakai air anget boleh nggak sih dok kalau misalnya keramas gitu dok? Dianjurkan sih tidak ya, keramas alangkah baiknya pakai air dengan suhu biasa, jangan air hangat atau suam-suam kuku. Apalagi kalau udah keramas dengan air Wah hangat, dok, ini sepertinya udah keluar minyak ya. udah dimatiin Oke. aja ya. Ya. Oke. Nah, tunggu Kita dingin akan dulu langsung. kalau ini. Tunggu dingin aja, Kristal. Oh, tunggu dingin Tunggu dulu ya, dingin. Dok, ya? Nanti kita akan saring buat diambil minyaknya. Oke, sambil kita tunggu. Karena ini masih panas banget nih. Oh, masih panas. Iya, selain kita tunggu dingin Oke, nih dok, Dok. ini kan banyak banget nih salah satu masalah rambut nih dok ya, adalah ketombe. Nah, itu ada gak sih dok misalnya resep alami untuk mengatasi ketombe Atau itu dok? iya mengurangi ketombe gitu loh, dok. Oke, silakan. Gini, ketombe kan penyebabnya jamur ya. Kalau secara tradisional orang dengan keluhan ketombe atau kulit kepala bersisik, orang dengan ketombe kan ngeluhnya kulit kepalanya bersisik. Iya. Pada umumnya akan dipakaikan jeruk nipis. Oh Jadi iya, bila dia penyelamat kulit kepala, Diolesin ya, Dok, ya? Caranya gimana dok? jeruk nipisnya diperas. Ya, ini coba kalau kita praktekkan. pakai Boleh wadah, sini, Dok. wadah ini aja ya. Kecil aja ya. Ya. Ini nanti dipakai buat kemiri nggak apa-apa nih. Oh iya, diperas. Diperas, karena kan kadang-kadang kalau nggak Bijinya disaring, bisa iya. keluar ya, Dok, ya? Kebetulan yang ini bukan bagian yang ada biji nih dok. Kita taruh cukup segini aja. Oh, cukup segitu Ha, aja, nggak Dok. usah Kirain terlalu yang banyak. Tapi Jangan nggak nanti menyebabkan perih. iritasi ya karena asamnya dok? Nah, perlu diingat. Jadi kalau pemakaian dengan jeruk nipis untuk mengatasi kulit bersisik atau masalah ketombe yang dikenal oleh masyarakat dengan masalah ketombe dalam 3 hari tidak ada perbaikan, malah tambah parah, dipakein jeruk nipis malah tambah merah, perih, alangkah baiknya dibawa ke dokter kulit atau dokter yang memang berkompeten untuk mengatasi peradangan pada kulit kepala karena penyebab daripada ketombe itu adalah infeksi dan jamur. Jadi diatasi dulu infeksinya. Kalau infeksinya sudah teratasi, untuk pencegahan supaya nggak begitu lagi
bisa dipakai yang namanya Oke, jeruk tapi yang nipis. penting Tapi disebutkan dipakainya dulu ya dok ya. Tapi ini dipakainya sebelum apa sesudah keramas, Dok? Sebelum Si atau jeruk sesudah nipisnya? keramas. Alangkah baiknya dipakai ketika rambut dalam keadaan bersih. Kalau nanti rambut dalam Berarti keadaan sesudah kotor. keramas ya, Dok, Iya, ya? dan Berarti sudah. keramasnya 2 kali nih dok, karena kan nggak mungkin kita pakai jeruk nipis terus kita nggak keramas Jadi lagi. rambut dalam keadaan bersih, sudah kering, jangan basah-basah. Karena kalau basah-basah kan rambut cenderung rapuh. Iya. Kalau kita usap-usap secara berlebihan dengan jeruk nipis, yang Ya. ada rambut kita semakin rapuh. Jadi tunggu kering, baru dioleskan kulit kepalanya dengan jeruk nipis. Ditunggu kurang lebih 20 menit, baru dibilas lagi. Nah, untuk pakai jeruk nipis ya tidak perlu setiap hari, cukup seminggu 2 kali, paling Seminggu banyak 2 3 kali ya, Oke, pemirsa. Dok. Jangan setiap hari Iya. malah rontok. Iya, benar. Ini satu lagi nih, Dok, aku mau nanya lagi. Banyak nanya nih. Ini kan orang ketombean pasti kan cenderung rontok. Ini benar atau enggak sih, Dok? Orang ketombean cenderung rontok. Yes. Fakta kalau Fakta itu benar ya. Ya. Oh. Orang dengan ketombean masalahnya di kulit kepala. Kulit kepalanya bisa sampai meradang. Kalau meradang, otomatis folikel rambut yang ada di kulit kepala juga kualitasnya belum tentu baik. Kita tahu folikel rambut kan tempat menumbuhnya rambut. Iya, betul. Kalau kulit itu meradang, lahan buat tumbuhnya rambut aja rusak, rambut yang tumbuh juga akan rapuh. Bahkan rambut yang sudah ada malah akan terlepas dari folikelnya. Nah, kita akan Nah ini kita langsung- balik ke minyaknya nih dok. Ini Yes. sepertinya udah jadi. Nah, ini. Jadi kayak krim gitu ya dok ya? Harusnya kalau kayak begini ada saringannya tadi mana dok? Pakai saringan, Nah, boleh saringan, terus ya. pakai Kalau pakai saringan dulu. bisa, pakai Dok? saringan boleh. Bisa ya. Heeh. Mana ya? Oke. Ini. Oke. Terus Terus pakai sendok ditekan sedemikian rupa. Oh, digituin ya, Dok ya. Iya. Jadi benar-benar disaring. Disaring, harusnya pakai sendok makan lebih enak. Kalau ini kan terlalu besar ya. Iya. makan. Nah, terus pakai sendok makan diambil lagi. Diambil lagi. Terus Sisanya sampai di sini ini kali ya. habis. Wah, nah. Ini, Dok. Nah. Tang. Ada sendok. Silakan, Dok. Oh iya, ini minyaknya langsung keluar tuh. Lihat pemirsa tuh. Nah, terus nih dok, sampai semua yang kita buat itu tersaring dan sudah diambil minyaknya, kita tunggu dulu sampai dingin. Oke. Kita tunggu dulu sampai dingin. Setelah dingin, kalau mau dipakai di kulit kepala Oke. kita, bisa dipakai nih minyak ini di kulit kepala kita. Oke dok, ini sambil kita ke fakta atau mitos nih dok. Yes. Ini ada fakta atau mitos katanya nih dok. Ini mencabut uban dapat memperbanyak pertumbuhan uban. Waduh, fakta atau mitos Iya, nih dok. dengar-dengar kalau misalnya satu dicabut, Jangan dicabut, nanti 3 katanya. numbuh. Nah, fakta mitos tuh, Dok. Itu mitos. Itu mitos. Berarti Gini, nggak apa dicabut-cabutin aja ya dok ya? Jangan juga. Jangan kita botak, Dok. Nanti botak dong. Oh iya, Dok. Jadi uban itu tumbuh karena folikel rambut itu sudah kehilangan pigmen. Kalau sudah kehilangan pigmen, alhasil rambut yang tumbuh akan menjadi putih. Dan perlu diingat satu folikel rambut akan menumbuhkan hanya satu helai rambut. gitu. Nah, artinya Iya, kalau iya. kita nih, saya misalnya ubanan dan saya cabut, Iya. berharap besok kalau tumbuh jadi hitam, itu nggak mungkin. nggak mungkin ya. Karena Oh, folikelnya iya, iya. memang sudah kehilangan pigmen. Berarti paling Iya, betul itu dicat aja ya dok ya? Kalau Nah nggak nih mau dok, ubanin. ini kan kalau misalnya aku kan penggemar makan pedas nih dok ya. Ini kalau misalnya mama aku bilang jangan makan pedas nanti rontok rambutnya. Nah, atau botak. Nah, fakta Waduh. atau mitos tuh dok yang suka makan pedas deg-degan nih. Makan pedas terlalu sering dapat menyebabkan atau memicu kerontokan. Itu fakta. Wah, aduh, kenapa waduh, nih dok? kenapa Apa ini demikian? Kenapa hubungannya dok? Karena Apa kalau hubungannya? kita keseringan makan pedas, kalau kita makan pedas, Kristal kalau lagi makan pedas kan memicu pengeluaran keringat. Iya betul. Kalau kita makan pedas terus-menerus setiap hari nih, kalau keringatnya terus banyak, dan keringat itu kan nggak hanya di badan tapi juga di kulit kepala. Keringat itu akan memicu keluarnya sebum. Sebum itu adalah minyak yang iya, isinya betul. minyak dan keratin yang juga ada di kulit kepala kita. Kalau terlalu sering, sebum itu akan menutupi kulit kepala sampai menutupi folikel rambut. Alhasil folikel rambut kita kehilangan asupan nutrisi dan oksigen. Rambut yang tumbuh juga jadi nggak sehat, jadi Oke. rapuh. Nah ini berhubungan dengan minyak yang tadi katanya menutupi folikel rambut nih dok. Ini kalau misalnya kita sering konsumsi gorengan kan otomatis banyak minyaknya ya dok ya. Itu menyebabkan rambut mudah rontok. Fakta atau mitos nih dok? Sering mengkonsumsi gorengan dapat menyebabkan rambut mudah rontok. Itu fakta. Ayo. Pengaruhnya gimana nih dok? Gorengan merupakan salah satu makanan yang dapat memicu kerontokan. Kenapa? Karena gorengan kita tahu tinggi kandungan lemak dan minyak. Alhasil metabolisme tubuh kita juga jadi nggak bagus.
bagus. Kualitas pembuluh darah kita juga jadi nggak bagus. Kalau kualitas pembuluh darah kita jadi nggak bagus, asupan nutrisi ke kulit kepala, ke rambut juga jadi nggak bagus. Kita tahu bahwa pembuluh darah yang akan membawa nutrisi dan oksigen ke kulit kepala kita. Kalau terus-menerus kita makan gorengan tanpa diimbangi dengan makan makanan yang sehat, ya udah akhirnya rambut yang tumbuh, kulit kepala kita yang ada di kepala kita yang nempel juga akan rusak karena asupan nutrisi dan oksigennya kurang. Wah, oke, berarti kalau mau makan gorengan kita harus makan bayam juga, jangan lupa ya. Yes. Nah nih dok, kalau misalnya kita kan ngomong tadi gimana cara untuk mengurangi kerontokan. Kalau misalnya yang diwarnain gimana dok? Karena kan ini kan suka banget nih kalau misalnya pria-pria ya kan, jangan sedih. Mereka kan serangnya kan warna hitam, ya ngaku. Kalau yang cewek-cewek kan pasti maunya pirang gitu. Ini bisa menyebabkan kerontokan atau enggak sih dok? Diwarnai dapat menyebabkan kerontokan atau tidak? Secara tidak langsung tidak, karena diwarnai itu kan yang kalau pewarnaan yang benar yang kena kan batang rambut. Tapi kita tahu batang rambut yang sudah diwarnai tentu kualitasnya akan berbeda dengan batang rambut yang masih alami, dalam artian belum terpapar dengan bahan-bahan kimia gitu. Jadi kalau memang rambut kita diwarnai, alangkah baiknya lakukan perawatan rutin, misalnya dengan melakukan masker rambut supaya tidak menambah kerusakan rambut akibat paparan dengan bahan kimia. Oke, nah dok, ini ada pertanyaan juga nih dok dari masyarakat. Ini kalau misalnya menggunakan selain minyak kemiri nih dok, misalnya ada minyak orang-aring, nah itu bisa gak dok untuk mengatasi kerontokan atau kebotakan rambut dok? Kalau untuk mengatasi dalam artian mencegah bisa, karena minyak orang-aring, minyak kemiri ini yang baru kita buat secara tradisional dan sudah digunakan oleh nenek moyang kita secara turun-menurun sampai sekarang masih digunakan, itu untuk menjaga kesehatan rambut, menguatkan akar rambut, memacu atau memicu tumbuhnya rambut yang sehat gitu. Tapi kalau untuk pengobatan, apalagi kerontokan yang menyebabkan kebotakan, kita tahu penyebab kerontokan tidak hanya masalah di rambut aja, bisa karena masalah hormonal, bisa karena infeksi, bisa karena genetik. Jadi bukan untuk mengobati tapi mencegah. Oke, untuk mencegah ya dok. Menjadi bagian dari perawatan rambut. Nah ini kalau misalnya nih dok, kalau misalnya untuk orang yang udah botak nih, misalnya baru-baru botak nih, dia nih stres kan pasti. Nah dia tuh mengkonsumsi bayam, terus deh gitu diusap-usapin minyak kemiri, minyak orang-aring gitu dok. Nah bisa tumbuh nggak sih dok? Berikan kami secercah harapan. Kalau masih ada folikel rambut dan folikel rambutnya masih berkualitas baik, artinya masih ada lahan buat tumbuhnya si rambut, masih ada kemungkinan dok. Masih ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan. Yang jadi masalah kalau botak dan folikel rambutnya sudah rusak, artinya lahannya udah nggak ada nih buat numbuhnya si rambut ya. Mau pakai minyak apapun kurang membantu tuh Kristal. Tapi masih ada harapan ya. Masih ada harapan. Untuk para pria-pria di luar sana yang sudah mulai botak, jangan sedih. Mulailah rajin mengkonsumsi bayam. Iya, pertanyaan lain nih dok, mungkin masyarakat mungkin bertanya-tanya juga nih dok, kalau misalnya sudah melakukan semua hal yang dokter sebutkan tadi tapi masih belum tumbuh, nah ini mungkin ada alternatif lain dok, apa yang harus dilakukan? Apakah harus transplant rambut dan kapan sih dok itu harus dilakukan? Perawatan rambut itu kan baik dilakukan apabila kita rutin melakukannya dan setiap hari. Tapi setelah melakukan ternyata nggak ada perbaikan, sudah perbaikan gizi juga, misalnya dengan rutin mengkonsumsi bayam. Kita tahu bayam adalah makanan yang kaya akan kandungan nutrisi dan baik untuk kesehatan rambut, tapi juga tidak ada perbaikan. Mengingat sekarang sudah banyak teknologi dan fasilitas yang memadai untuk menstimulasi pertumbuhan rambut, misalnya dengan tanam rambut, atau misalnya saat ini juga kalau misalnya sudah terjadi kerusakan pada kulit kepala dan untuk menstimulasinya bisa ada teknologi laser dan sebagainya gitu. Tapi alangkah baiknya menggunakan bahan-bahan alami dulu sebelum pakai canggih-canggih itu. Pokoknya thank you dokter. Terima kasih banyak dokter Lona. Luar biasa sekali. Penting pemirsa jangan berkecil hati, masih ada cara alami yang harus Anda jalankan.